أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka kita mencari ilmu agar sebagai bekal kita mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semakin bertambahnya ilmu, diharapkan kita semakin takut kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah di sisa-sisa usia yang ada. Sehingga prioritas kita setelah semakin bertambahnya ilmu, semakin banyaknya kita mengetahui tentang bahwasanya kehidupan yang hakiki ini adalah kehidupan di akhirat nanti, sedangkan di dunianya adalah kehidupan yang sementara. Sehingga kita prioritas kita bukan seperti halnya umum, seperti halnya kebanyakan orang bagaimana caranya hidup enak, tapi sudah ganti prioritas bagaimana caranya kita bisa mati enak. Kebanyakan orang-orang yang lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah, mereka sibuk dalam urusan dunia, mempersiapkan bagaimana ngumpulin uang nanti dinikmati di dunia, sehingga mereka prioritasnya bagaimana hidup enak. Piye carane aku urip enak, anak-anakku urip enak. Sehingga waktu mereka terbuang untuk itu, dan mereka lupa bahwasanya hal yang paling harus kita siapkan adalah kehidupan setelah kematian. Sehingga kita berusaha dengan banyaknya ilmu ini, kita mempersiapkan bagaimana caranya kita mati enak. Setelah mati iso ngrasake penak piye caranya. Nah, ini butuh ilmu. Bagaimana kita mensikapi problematika di dunia ini, sehingga kita mempersiapkan membangun rumah yang indah di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya setelah minggu kemarin kitab Burikok ini ya, kitab Pelembut Hati, sudah mencapai penghujungnya. Jadi sudah tinggal 3 bab terakhir ini, sudah bab sifat jannah wan nar, sifat-sifat tentang bagaimana surga dan neraka ini sudah mau habis. Setelah itu nanti bagaimana tentang sirat, habis itu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Imam Bukhari berkata, hadatsana Sulaiman bin Harb, hadatsana Syu'bah an Amr an Haythamah an Adi bin Hatim anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dzakara an-nara fa asyaha biwajhihi. Nabi ketika itu Nabi menceritakan tentang neraka, dan ketika menceritakan tentang neraka Nabi berusaha seakan-akan Nabi melihat neraka di depannya, maka Nabi memalingkan wajahnya, fasyaha ilahi. Jadi wajahnya dipalingkan dari asalnya madhep sana, jadi melengos ini. Fata'awwadha minha, Nabi berlindung dari neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi berlindung dari neraka.
Tsumma dzakara nar fa asyaha biwajhihi. Jadi Nabi sedang cerita atau mungkin sedang khutbah, sedang nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Ini cerita tentang bagaimana ngerinya neraka. Dan Nabi memalingkan wajahnya. Seakan-akan Nabi mengetahui atau di depannya ada neraka. Dan Nabi berlindung dari neraka. A'udzubika minan nar misalnya itu. Contoh. Fata'awwada minha sampai 3 kali misalnya. Jadi Nabi cerita tentang neraka dan dibayangkan tentang kengerian api neraka, Nabi memalingkan wajahnya. Kemudian setelah itu sebagai penutupnya Nabi mengatakan qala ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Kalian semua takutlah dengan api neraka meskipun dengan sedekah sepenggal kurma. Jadi coba, jadi Nabi menceritakan tentang dahsyatnya api, diperlihatkan tentang neraka yang panasnya itu narukum di juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Api di dunia ini cuma 1/70-nya api neraka jahannam. Dan bagaimana kengeriannya penghuni neraka yang begitu masuk ke dalamnya badannya langsung bengkak semua. Dan kita mungkin seandainya kita menghayalkan sesuatu itu cuma sesuatu yang bisa kita terima dengan panca indera kita. Kita di dunia ngerti wong abuh ya koyo ngono kuwi, tapi apa yang terjadi di neraka besok itu betul-betul jauh di luar bayangan kita. Khayalan kita itu enggak nyampe. Kalau kita sebuah hal yang sangat menyakitkan kita bayangkan di dunia paling menyakitkan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan ahli neraka. Makanya kita ketika belajar tentang neraka ini berusahalah untuk takut dengan neraka. Jangan digunakan untuk bahan-bahan guyon malahan. Makanya sesuatu yang sangat mengerikan ini panasnya luar biasa. Bagaimana kita kemarin besarnya badannya penghuni neraka yang dengan besarnya badan itu bukan sebagai bentuk pemuliaan Allah, tapi sebagai bentuk bagaimana Allah mengazab penghuni neraka itu dengan maksimal, sehingga setiap jengkal tubuhnya ini bisa disiksa dengan maksimal, tidak mati-mati, haus terus merasakan haus. Begitu mereka minta minum, didekatkan air panas, baru diketok wajahnya brodol, belum lagi diminum sampai semuanya keluar, dikembalikan lagi, seperti itu. Mereka itu istilahnya selalu berteriak-teriak di dalam neraka, minta bisa keluar. Tidak ada yang betah di neraka. Makanya Nabi mewanti-wanti sahabatnya, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Wahai sahabatku, kalian takutlah dengan api neraka ini meskipun berusaha menyelamatkan diri dari api neraka dengan sedekah sepenggal kurma. Berusaha kita memiliki amal soleh yang bisa menghalangi kita dari api neraka. Jadi jangan berleha-leha. Jadi semakin kita ingat bahwasanya kehidupan di akhirat itu nanti cuman ada 2, surga atau neraka, ya kita berusaha mewujudkan cita-cita kita cuma satu, bagaimana bisa caranya selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang bisa selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita berusaha menjadi orang-orang tersebut. Ini ya dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, menambah amal soleh kita, menjauhi kemaksiatan yang ada. Ini caranya seperti itu. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Harta mungkin tidak semua orang punya harta. Ada sebagian orang yang memang kekurangan. Kalau nggak bisa, minimal fa bi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini ada 2. Maknanya baik, memang konten isinya perkataan baik, atau cara penyampaiannya juga baik. Kata-kata sing apik nek cara nyampe kene kurang ajar yo ora kepenak sama aja. Tapi berusaha sedekah dengan fisik, dengan harta. Kalau memang nggak bisa,
tahan lisan. Fal yakul khairan au liyasmut. Ngomong apik nek ra iso meneng. Karena kunci banyak sekali manusia itu terjerumus dari dua hal, dari lisannya atau dari farjinya. Makanya hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dengan lisan kita, ini kita berusaha tahan. Nek ora iso sedekah dengan bagaimana kita berusaha menghalangi diri kita dari neraka ini tadi. Kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta, ya kita tahan lisan kita. Nek iso ngomong apik ngomong, nek ora iso meneng. Nah, ini sebuah tugas yang sebenarnya kelihatannya sepele tapi berat ya. Makanya ini betapa mengerikannya neraka sampai Nabi mewanti-wanti seperti itu. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita mampu, ini yang kita usahakan. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari berkata, hadatsana Ibrahim bin Hamzah, hadatsana Ibni Abi Hazim wad Darawardi an Yazid an Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Nabi bersabda, wa dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri mendengar disebutkan pamannya Nabi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Yaitu pamannya Nabi yang beliau senantiasa membantu Nabi dengan sukarela, membantu Nabi, membantu dakwah Islam ini dengan mempertaruhkan kehormatan beliau. Jadi betul-betul selama Abu Thalib ada itu, Nabi Muhammad dilindungi. Orang-orang Quraisy gak berani ganggu Nabi Muhammad. Memang jasanya Abu Thalib ini luar biasa besar kepada Nabi Muhammad. Cuman hanya saja di akhir hayat beliau, ketika Nabi Abu Thalib menjelang sakaratul mautnya didatangi oleh Nabi, wahai paman, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu saya akan berhujah di hadapan Allah. Jangan ngomong la ilaha illallah tok, saya akan berhujah di hadapan Allah untuk membela jenengan. Seandainya beliau mau, ternyata sampai akhir hayat beliau tetap, karena di situ ada Abu Jahal dan kawan-kawan. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Kowe gak seneng toh dengan agama nenekmu yang di seperti itu kan? Bimbang akhirnya. Sampai menjelang akhir hayat beliau mengatakan ala millati Abdul Muthalib. Jadi tetap di atas agamanya bapaknya. Jadi beliau mati dalam keadaan kafir, meskipun jasanya itu kepada Islam luar biasa. Makanya Nabi ditanyakan, wahai Nabi, gimana nasib paman jenengan? Yang nanya, yo pamannya yang lain, Al-Abbas. Apakah apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu? Maka Nabi mengatakan, faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, mudah-mudahan syafaatku bisa bermanfaat baginya di hari kiamat, yaitu fayuj'ala fi dhahdahi minan nar yabluhu ka'baihi yaghli minhu ummutimahu. Jadi syafaat saya berikan kepada beliau hanya tetap, yang namanya orang kafir itu nggak mungkin bisa diselamatkan dari surga, tetap lebih surga. Hanya saja dengan syafaatnya Nabi, dengan pertolongannya Nabi, karena jasa besarnya pamannya itu, beliau cuma diletakkan di neraka yang paling dangkal. Kemarin kita sudah kaji kan. Jadi yang namanya surga itu kan bertingkat-tingkat. Jadi darajat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, ini semakin naik ke atas namanya darajat. Derajatnya semakin tinggi lah. Yang namanya neraka itu namanya darokat. Neraka yang paling cendek, terus di bawahnya lagi, di bawah lagi sampai paling jero dhewe. Itu adabnya paling ngeri. Lah, sing paling cendek dhewe itu pamannya Nabi. Fi dhahdah
minan nar, dari neraka yang paling dangkal, yang apinya itu cuman sampai kepada mata kaki tok sini. Apinya cuman ngenai sikile tok, tapi otaknya mendidih. Otak yang letaknya paling jauh dari kaki ini bisa sampai mendidih seperti halnya air yang digodok di periuk yang panas itu. Blukuduk seperti ini. Kita nggak bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Otaknya mendidih, apalagi yang lainnya yang dekat dengan bara api, pasti jauh lebih menyakitkan lagi. Dan itu dibakar seperti itu tidak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1 miliar tahun, enggak. Terus khalidina fiha, selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kalau cuman orang penghuni neraka ini disiksa sebanyak hitungan pasir di dunia, itu masih enak hitungannya. Suatu saat nanti pasti mereka akan keluar. Ternyata enggak. Mereka disiksa di neraka, dibakar terus-menerus, khalidina fiha abada, tidak ada ujungnya. Jadi tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Ini sebuah kengerian yang maha dahsyat. Itu enggak main-main seperti ini. Jadi jangan sekali-kali ojo wani-wani dengan siksaan neraka. Ini paling ringan aja, yang itu kakinya, yang kena kakinya, semua anggota badannya panas sampai otaknya mendidih. Ini hal yang mengerikan. Ini seperti ini, hadis-hadis yang datang seperti ini ya, supaya kita jadikan renungan bahwasanya kalau kita melakukan kejahatan apapun, kemaksiatan, itu alamatnya menuju ke neraka. Semua kebaikan-kebaikan ini alamatnya menuju surga. Jadi kita berusaha mengumpulkan semua hal yang mendekatkan diri kita menuju surga, dan menjauhi semua hal-hal yang mendekatkan kita menuju neraka. Ini tujuannya. Sehingga kita mensikapi hal-hal di dunia ini ya dengan sikap yang benar. Kemudian hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari berkata, hadatsana Ibrahim bin Hamzah, hadatsana Ibnu Abi Hazim udah ya. Selanjutnya ya. Hadatsana Musaddad, hadatsana Abu Awanah an Qadadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayaquluna lawis tashfa'na ala rabbana hatta yurihana min makanina. Jadi ini menceritakan tentang syafaat uzma. Jadi yang namanya syafaat itu ada syafaat yang paling utama, syafaat uzma, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia paling awal sampai manusia paling akhir, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, dan matahari direndahkan oleh Allah sejauh 1 mil di atas kepala mereka, keringat bercucuran, tidak ada yang bisa menaungi mereka, dan mereka berdiri situ dengan susah payah, dengan waktu yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Hari yang dimana di situ sehari itu seperti halnya 50.000 tahun. Ade urip 10 tahun masane wis suwi. Ini mboten. 10 tahun suwi. Apa meneh sing 15 tahun itu perasaan udah lama gitu. Nah, 50.000 tahun ini koyo ngopo coba. Qiyamun yang turun, mereka berdiri menunggu Allah turun. Jadi mereka semua itu kepayahan. Cuman kadar payahnya pasti beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing, sesuai dengan kadar ketakwaannya masing-masing. Seperti hal yang kita tahu, ada kondisi-kondisi khusus yang melindungi. Ada naungan di atas mereka, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ada orang yang banyak sedekah, dinaungi dengan sedekahnya. Dan banyak hal yang bisa orang semakin dia bertakwa kepada Allah, dia merasa hari itu lebih singkat dibandingkan yang dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Kalau orang kafir betul-betul
bisu itu merasakan kepayahan yang maksimal. Keringetnya sampai menenggelamkan dia seperti itu. Nah, di saat semua manusia kepayahan seperti itu, mereka berangan-angan, "Mbok yo, kita sudah betul-betul payah nih menunggu berdesak-desakan di sini dengan bercucuran keringat. Hendaklah mbok yo enek sing nulungi kita. Mbok yo enek sing lapor sama Allah ben segera dimulai persidangan." Jadi ini mereka nunggu persidangannya aja itu berdiri lama sampai mereka kepayahan wis ra betah. Akhirnya lawish tafa'na ala rabbina hatta yurihana. Jadi mereka berangan-angan saling rebukan, kira-kira siapa ya yang bisa kita minta tolong biar Allah segera turun ini siapa? Akhirnya mereka fayatu Adam fayakulun antalladzi khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fayasjudu lak fashfa' lana inda rabbana. Jadi mereka semua keberuduk, ayo teko nang Nabi Adam wae. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai mbah kakek kami, antalladzi khalaqakallahu biyadi. Engkau adalah orang yang Allah ciptakan engkau dengan tangan Allah sendiri. Ketika iblis nggak mau sujud, ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak sujud dengan orang yang saya ciptakan dengan tangan saya? Berarti Nabi Adam diciptakan dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ini berarti kan makhluk spesial, satu-satunya yang Allah buat dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu lak, dan Allah perintahkan semua malaikat untuk bersujud kepadamu. Jadi Nabi Adam diceritakan tentang keunggulan engkau itu dibandingkan dengan kami, engkau adalah orang yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dan Allah meniupkan ruh kepadamu, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Kemudian fashfa' lana inda rabbana, ya wahai Adam, mintalah Allah agar segera mengadili kami. Jadi minta agar Adam lapor kepada Allah agar Allah segera memulai persidangan. Mereka sudah kepayahan, ora betah. Akhirnya fayaqulu lastu hunakum, bukan saya yang kalian cari. Fayat guru khoti'atahu. Akhirnya Nabi Adam beralasan, aku rawani, saya nggak bisa, saya nggak berani, karena hari ini adalah hari di mana Allah belum pernah murka seperti hari ini sebelumnya, dan Allah tidak akan murka setelah hari ini. Jadi Nabi Adam takut. Dia Nabi Adam menceritakan kesalahan-kesalahannya. Saya pernah bersalah kepada Allah. Dulu ketika saya ditempatkan di surga, saya cuma disuruh menjauhi pohon satu aja, saya nggak bisa. Saya akhirnya terpengaruh dengan setan dan memakan buah tersebut, sehingga Allah murka kepada saya dan Allah menurunkan saya di bumi. Jadi Nabi Adam karena kesalahannya nggak berani ngasih syafaat. Wa yaqulu u'tu Nuhan. Dan Nabi Adam ngasih saran, coba kalian datang kepada Nabi Nuh itu. Awwala rasulin ba'athahullah. Nabi Nuh itu adalah rasul pertama yang Allah utus. Fayatunahu. Akhirnya mereka berbondong-bondong gemeruduk datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, jenengan tahu kan bagaimana kondisi kita saat ini, kita sudah payah wis tele-tele tenan iki. Coba jenengan minta tolong sama Allah agar Allah segera mengadili, agar Allah segera memulai persidangan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, lastu hunakum bayadkuru khoti'atahu. Saya nggak berani. Bukan saya yang kalian cari. Saya nggak berani, dan Nabi Nuh menceritakan kesalahan-kesalahannya. Jadi Nabi Nuh pernah bersalah bahwasanya ketika anaknya Kan'am itu ditenggelamkan oleh banjir, Nabi Nuh protes, wahai Allah, wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi
inna bani min ahli, wahai Allah, bagaimana engkau menjadikan anak saya seperti itu, sedangkan dia adalah keluargaku. Dia minta kompensasi terhadap anaknya. Ternyata oleh Allah dibantah. Wa innahu laisa min ahli. Jadi dalam surat Hud itu. Jadi itu akhirnya dengan itu Allah marah kepada Nabi Nuh. Nah, kemarahan yang sedikit itu membuat Nabi Nuh nggak berani. Wah, aku rawannya aku. Padahal kesalahannya cuman sedikit. Uktu Ibrahim, kemudian Nabi Nuh ngomong, coba datang kepada Nabi Ibrahim sana. Uktu Ibrahim, alladzi takhaduhu Allahu khalilan, yang mana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi di antara semua nabi itu yang jadi khalilullah itu cuman 2. Khalil itu di atasnya, jadi betul-betul kekasih. Jadi orang yang paling dekat, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim itu dinobatkan sebagai Khalilullah. Akhirnya mereka gembruduk berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, jenengan tahu bagaimana kondisi kita saat ini? Kita sudah betul-betul payah. Coba jenengan minta sama Allah agar segera Allah mengadili kami. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan lastuhunakum, aku rawani. Saya enggak berani. Dia menceritakan kesalahannya bahwa beliau pernah bohong tiga kali. Itu pun juga istilahnya kalau kita bilang bohong murni juga enggak, tapi itu tauriyah. Ketika betul-betul kaumnya ini sak negeri syirik, beliau mengingkari dengan sangat. Ketika ada perayaan di luar kota, beliau mengatakan ini saking aku lorong. Padahal dia berniat mau menghancurkan berhala-berhala itu. Ini saking, padahal enggak loro, tapi cuman maksudnya dia sakit hatinya terhadap kelakuan orang-orang kafir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika semua berhala dihancurkan, disisakan kapaknya itu kepada yang paling besar. Sopo sing ngancurkan sopo? Kok bisa nih berhala kita dihancurkan? Didatangkan semuanya. Saya dengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim, dia mencela berhala kita. Coba datangkan ke sini. Sopo, lu ngerti tidak? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kamu? Tuh, yang paling gede itu. Ya, itu kebohongan yang kedua. Yang ketiga, ketika beliau masuk ke sebuah negeri yang dimana rajanya itu mata keranjang, istrinya Ibrahim kan cantik. Jadi kalau dia ngaku ini istrinya, khawatir nanti akan dibunuh dianya. Makanya dia ngaku ini dulurku, ini saudaraku. Nah, ini kebohongan yang ketiga. Padahal itu ya sebenarnya kalau dibilang bohong itu tenan ya ora patek bohong. Tapi dengan kesalahan yang sedikit itu beliau nggak berani ngasih syafaat kepada orang dunia saat itu. Saya nggak berani. Dia menceritakan kesalahannya pernah bohong 3 kali. Akhirnya beliau mengatakan, "Uktu Musa, coba datang pada Nabi Musa." Nabi Musa itu alladzi kallamallah, satu-satunya orang yang Allah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguh. Jadi betul-betul Musa berbicara dengan Allah secara langsung. Ini sebuah keutamaan dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa. Sama gitu, wahai Nabi Musa ini, kita sudah betul-betul payah, coba minta sama Allah agar Allah segera turun mengadili kami semua. Nabi Musa juga mengatakan, lastuhunakum, saya nggak berani. Saya pernah berbuat kesalahan, yaitu tidak sengaja membunuh seseorang. Jadi saking kuatnya Musa itu, ketika ada perselisihan antara Bani Israel dengan orang-orang Kipti, orang-orangnya dari bangsanya Fir'aun, jadi yo gerak ngewangi disurung tok bahwa kazahu Musa. Tapi ternyata dengan dorongan yang sedikit itu membunuh orang tersebut sampai mati. Itu dengan dosa yang tidak sengaja. Itu beliau juga nggak berani. Lastahur, aku nggak wani, saya nggak berani.
Karena Allah saat ini betul-betul marah, betul-betul murka. Coba datang kepada Nabi Isa. Utu Isa. Nabi Isa itu adalah orang-orang termasuk beliau ruh, bisa lahir tanpa bapak. Ini termasuk betul-betul orang yang istimewa dari sisi penciptaannya. Beliau punya keunggulan dibandingkan orang-orang yang lain. Suruh datang kepada Nabi Isa. Sama jawabannya Nabi Isa. Lastuhunakum, saya nggak berani. Saya nggak pantas. Akhirnya mereka mengatakan, coba Nabi Isa ngasih petunjuk, datanglah kepada Muhammad. Utu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan Muhammad ini dosanya sudah yang lalu sudah diampuni, yang akan datang juga sudah diampuni. Jadi termasuk Nabi Muhammad punya kedudukan yang tinggi. Akhirnya fayatuni, mereka semua orang ini berbondong-bondong datang kepadaku. Jadi wong sak donya, semua manusia mulai dari awal sampai akhir ini mereka kepayahan datang kepada Nabi Muhammad agar minta agar Allah segera memulai persidangan. Akhirnya fastadzinu ala rabbi, saya minta izin kepada Allah. Wahai Allah, istilahnya Nabi Muhammad minta izin kepada Allah dan meminta agar Allah segera turun untuk memulai persidangan. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan. Kemudian ketika saya melihat Allah, saya langsung tersungkur sujud. Fayada'uni masyaallah tsumma yaqulu li. Kemudian Allah mengilhamkan saya doa-doa atau tasbih-tasbih yang sebelumnya saya nggak pernah tahu. Hari itu saya akhirnya Nabi sujud dengan banyak memuji Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah hari itu juga. Jadi sebelumnya Nabi belum pernah memuji Allah dengan pujian seperti itu. Akhirnya setelah Nabi Muhammad sujud dalam waktu sujud yang lama, Allah mengatakan irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Sal tuqah wakul yusma, mintalah akan tak penuhi permintaanmu. Wakul yusma, ngomong apa tak rungokne. Kamu bilang perkataanmu akan didengar. Wasfa' tusyafa', dan memberilah syafaat maka engkau akan diberi syafaat. Siapapun yang engkau kehendaki dapat syafaat akan mendapat syafaatmu. Tak syafaati. Akhirnya farfa' ra'si fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni thumma ashfa'. Jadi Nabi Muhammad kemudian mengangkat kepalanya, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah berikan saat itu. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar mengadili manusia segera. Summa asfa'u fa yahudduli haddan. Jadi kejadian itu setelah itu kemudian Allah turun. Jadi wajah rabbuka wal malaku, setelah diminta oleh Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad agar memulai persidangan, umat manusia ini akan segera dimulai persidangan, maka kemudian Allah turun untuk memulai persidangan. Wajah rabbuka wal malaku sofan. Allah turun dengan malaikatnya semua bersof-sof memulai persidangan. Barulah setelah itu ada namanya hisab, kisos, kemudian mizan dan lain sebagainya. Ini setelah manusia kepayahan berdiri lama itu wis nunggune luar biasa ya. Nunggunya tok ini aja sudah kepayahan, belum ketika sudah fasenya hisab wis tambah abot meneh lho. Mizan ditimbang, kemudian nompo catatan amal wis samsaya berat lagi. Fase-fase itu akan kita lalui ya. Kita harus mempersiapkan itu semua.
Nah, ternyata Nabi Muhammad masih punya jatah ini. Jadi tadi kan syafaat utma. Syafaat utma itu adalah syafaat yang paling utama, yang Nabi memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang mereka semua kepayahan agar Allah segera memulai persidangannya. Ini syafaat yang syafaat utma. Ternyata selain itu Nabi juga punya jatah syafaat. Jatah syafaat setelah semuanya masuk surga, yang masuk surga, yang masuk neraka dimasukkan lewat masuk neraka. Nah, kemudian Nabi Muhammad punya jatah lagi, jatah namanya jatah syafaat. Kemudian Nabi Muhammad summa asfa'u fayahuddu li haddan summa ukhrijuhu minan nar wa udkhiluhumul jannah. Saya punya beberapa orang yang saya dianggap pantas oleh Nabi Muhammad itu yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Dengan syafaat Nabi Muhammad. Makanya sebagian kita kalau misalnya di dalam acara-acara ini kita kan berkatakan dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya. Berarti kita nanti syafaatnya kita nyemplung neraka dhisik gitu. Ini apa betul? Ya nek iso rasa ngono kuwi. Syafaat ini berarti kita nunggu syafaatnya Nabi, berarti dadak nyemplung neraka sik lah gak disyafaati. Kan ngoten ta biasane itu. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya dan nunggu syafaat. Berarti Nabi mensyafaati beberapa kaumnya yang di situ memang bertauhid murni, dia sampai ajalnya itu tauhidnya nggak hilang, itu diselamatkan oleh Nabi Muhammad yang asalnya dia penghuni neraka diangkat menuju surga. Tapi syaratnya itu tadi dia bertauhid. Jadi ada orang-orang yang memang dapat jatah syafaat, yang penting dia bertauhid. Summa a'udhu fa'aqa'u sajidan mithlahu fit thalithah aw rabi'ah. Jadi Nabi sebelum minta syafaat ini Nabi sujud lagi. Irfa' rosak, angkatlah kepalamu, coba syafaatlah kepada penduduk neraka yang pantas kamu berikan syafaat. Nabi nyafaati umatnya diangkat sampai 2 kali atau 4 kali, 2, 3, 4 seperti itu. Nabi sujud kemudian suruh ngasih syafaat, disyafaati lagi. Jadi sampai semua orang yang memang di situ hatinya masih punya tauhid itu diselamatkan semuanya dari neraka. Jadi semua orang-orang yang memang dia punya tauhid itu akan selamat dari neraka meskipun dia dikubah dhisik nang neraka. Lewat syafaatnya Nabi Muhammad. Hatta ma baqiya finnar illa man habasahul Quran. Jadi sampai yang tersisa ini betul-betul orang yang ditahan oleh Al-Quran. Maksudnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabul musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari orang-orang musyrik maupun orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang memang dia kafir kepada Allah, maka mereka akan tetap di neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ini orang-orang kafir, cuman tersisa orang-orang kafir yang dia asalnya iman, kemudian dia maksiat dan harus dicuci di neraka, semuanya sudah dientas dari neraka dengan lantaran syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pertolongan yang besar. Kita berusaha mengenali sunnah-sunnah Nabi, bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita betul-betul tahu tentang agungnya tauhid, yaitu tadi nilainya tauhid yang kita pelajari bertahun-tahun ini, sudah berapa tahun? Terus mungkin dari awal ini kan kita fokus kita tentang tauhid ini. Nah,
Semua hal yang kita pelajari ini akan membantu kita di sini. Makanya jenengan betul-betul jangan meremehkan bab ini tentang tauhid dan pembatal-pembatal tauhid. Ini harus kita pelajari sungguh-sungguh. Karena ini adalah jalan keselamatan kita. Meskipun dia harus masuk ke dalam neraka, dia akan bisa selamat dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Dan ini semua konsekuensinya kita harus tahu. Makanya ternyata orang di sekitar kita atau orang-orang kaum muslimin pada umumnya masalah seperti ini masih awam. Banyak orang yang nggak ngerti tentang tauhid itu bagaimana. Nyatanya, ya orang masih banyak terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita menyatakan la ilaha illallah, berarti tidak ada Rabb atau tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kita harus betul-betul meyakini Allah lah yang harus kita serai dalam semua masalah ibadah. Jangan sampai kita melakukan syirik, baik itu mau syirik kecil maupun syirik besar. Percaya dengan selain Allah bisa mengatur alam semesta misalnya. Yang kita alastu birabbikum, Allah menjanji kita, apakah kalian menyaksikan bahwasanya saya adalah Rabb kalian. Ya, konsekuensinya adalah kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah adalah Zat yang mengatur segalanya. Semua kejadian alam semesta ini semuanya berjalan atas pengaturan Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan seperti itu. Meskipun itu jin, meskipun itu yang lainnya, tidak bisa. Makanya kita harus betul-betul menjauhi keyakinan-keyakinan batil. Percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan tatoyur, percaya dengan hal-hal yang asalnya bukan sebab, diyakini menjadi sebab misalnya. Ini semuanya kita jauhi agar betul-betul itu nanti kesudahan akhirnya ini bisa selamat dari neraka. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau di dunianya dia sudah luntur keyakinannya kepada Allah, lara sithik teko nanggone wong pinter. Ngopo teko nang wong pinter mergone sing teko wong bodho. Teko nang dukun-dukun dan lain sebagainya, butuh dagangane laris, moro nang dukun. Hasad karo kancane, moro nang dukun. Seperti itu, ya Allahu a'lam. Itu enggak akan mungkin bisa. Dia bahkan melewati fase awal pertanyaan kubur nggak akan lolos. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia nggak mungkin bisa menjawab kalau dia hidupnya seperti itu. Dia di dunia masih meyakini hal-hal yang membatalkan tauhidnya. Makanya kita harus betul-betul berusaha menjaga tauhid kita. Makanya semua penghuni neraka tadi yang disyafaati oleh Nabi bisa keluar semua, yang mereka punya tauhid itu diangkat oleh Nabi meskipun gosong-gosong itu. Tinggal orang-orang yang memang ditahan oleh Al-Qur'an. Maksudnya di dalam Al-Qur'an menyatakan mereka sudah menjadi penduduk neraka secara kekal, yaitu orang-orang kafir, baik dari kalangan musyrik maupun dari ahli kitab Yahudi, Nasrani. Paham ya? Kemudian selanjutnya Imam Bukhari berkata, hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya Anil Hasan bin Zakwan, hadatsana Abu Raja, hadatsana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulul jannata yusammuna al-jahannamiyun. Jadi Nabi bersabda akan keluar sekelompok orang dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka diberi nama al-jahannamiyun. Oleh penduduk surga yang lain dikasih julukan alumnus neraka jahanam.
tapi mereka bisa merasakan surga. Hadatsana Musaddad hadatsana Qutaibah hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas anna Umma Harithah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad halaka Harithah yauma Badr. Jadi ibunya Harithah ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya ada Harithah ini kena panah nyasar dan dia terbunuh di perang Badar. Ibunya datang kepada Nabi. Wahai Nabi, gitu. Alimta maudhi'a Harithah min qalbi. Jenengan tahu posisi Harithah di hatiku. Anak saya ini orang yang paling saya cintai. Fa in kana fil jannah lam ubqi alaihi. Seandainya dia masuk surga, enggak tak tangisi. Wa illa saufa taroma asna. Nek orang mlebu surga, waduh, tak tangisi tenan bocah iki. Akhirnya Nabi mengatakan habilti ajannatu wahidah ya innaha jinanun katsirah wa innahu fil firdausil a'la. Apakah kalian Bu, apa kamu menyangka bahwasanya surga itu cuma satu? Enggak, surga itu banyak bertingkat-tingkat. Lah anakmu itu di surga paling atas. Lego. Ini hadis selanjutnya waqala ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kita sesaat di waktu pagi maupun sesaat di waktu sore di dalam sabilillah ini nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaqabu qausin ahadikum aw mawdhi'u qaudamin minal jannah khairum minad dunya wa fiha. Dan busur, misalnya kita punya busur panah itu diletakkan plek cuman satu tempat di surga, sepetak silik itu, atau tempat pecut selebar itu tok, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti surga itu nilainya luar biasa. Lau anna mra'atan min nisa'i ahlil jannah ittola'at ilal ard la'adha'at ma bainahuma wala malat ma bainahuma rihan. Jadi seandainya perempuan bidadari surga ini ngetok nang donya, bahasanya seperti ini. La'adha'at ma bainahum wala malatu ma bainahuma rihan. Jadi apa namanya? Niscaya akan bercahaya sampai di seluruh dunia itu kalah dengan cahaya bidadari tadi dan baunya sangat wangi. Jadi kita nggak bisa bayangkan ayune koyo ngopo. Wala nasifuha yakni al-khimara khairu minad dunya wa fiha. Kerudungnya. Ini wajah ditutupi kerudungnya tok lho. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal dunia seisinya isinya wong itu pirang-pirang. Jadi kita bayangkan kalau kita khayalkan dengan khayalan kita ini, perempuan di dunia paling cantik koyo opo. Itu enggak ono nilai saipit-ipite. Seandainya semua wanita cantik dikumpulkan di dunia ini, sak cantik paling sak donya misalnya. Itu dengan kerudungnya malaikat itu rene apa-apa. Ini sing dikerudungi kaya ngono apa meneh? Apa kudunge kaya ngono apa meneh sing dikudungi. Berarti kita nggak bisa bayangkan bagaimana cantiknya. Ini makanya kalau kita ngaji seperti ini, kita nggak bisa, khayalan kita nggak akan bisa mencapai hakikatnya, karena kita cuma bisa menghayalkan sesuatu yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Sedangkan nilai yang didapatkan atau surga ini sebuah hal yang di luar bayangan kita. Wis aduh. Jadi bayangke apa namanya bidadarinya ora geduk. Saking cantiknya, putihnya itu sampai sumsumnya kelihatan dari luar misalnya. Min husnihinna, saking cantiknya, berarti putih kayak bening gitu. Ini Nabi menggambarkan seperti itu karena sesuatu yang sangat apa ini
tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Ini ganjarannya kaya ngono. Itu kalau kita mungkin ya. Jadi kenikmatan surga ini kalau kita bayangkan tidak mungkin bisa. Makanya nek adewe bayangke wong yang dunia penak-penak istilahnya. Itu nang kono luwih penak meneh. Ya nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bahas bagaimana kenikmatan surga. Karena waktunya sudah habis gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jadi fokus pembahasan kita bagaimana tentang indahnya surga, bagaimana tentang ngerinya neraka di akhirat nanti tujuannya cuma ada itu toh. Kalau enggak ke surga ya ke neraka. Mau ke surga sih nyemplung neraka sih ya tetap akhirnya nanti masuk surga. Nah ini dua hal ini penentunya kapan? Di sini. Di fase-fase dunia yang kita cuman 60 tahun maksimal atau sekitar 60 tahun kita hidup di dunia ini. Ini sebagai penentu nasib kita di akhirat nanti. Makanya kita manfaatkan waktu yang sedikit ini agar bisa meraih hasil yang maksimal di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah membantu kita, memberikan kita hidayah agar kita bisa mudah untuk menjalankan amalan-amalan ahli surga sampai dengan sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.